Tes 1 2. Ya, puji Tuhan. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa datang beribadah. Ibadah doa penyembahan pada hari ini Selasa 11 Juli atau bulan 7 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat. Bergabung, mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah doa ini, sebab doa orang benar besarlah labanya. Kita bagi berdiri. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Itu selalu bersama, rasakan
rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami biji mata-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasih, yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Inilah kami bawa diri kami di dalam bait-Mu yang kudus. Terimalah kehadiran kami Tuhan. Peluklah kami, belailah kami dengan tangan kasih-Mu, supaya kami merasa dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah roh dan firman-Mu menggarap kami, memberi kepada kami sukacita surgawi. Dan Engkau pulihkan semua keadaan kami, kesehatan kami, ekonomi, pekerjaan, pendidikan. Sebab Alkitab mengatakan tahun-tahun adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Biarlah kami bersama-sama semua dalam sukacita dari Tuhan menyanyi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Tuhan menetapkan langkah mereka. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, jangan mengatakan bisa saja jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Ya, jatuh nanti bangun kembali ya. Ya, itu kata firman Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, jalan hidup orang benar. Ya, kita nyanyi dengan berdiri ya.
terbang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Kita berdiri, nyanyian terakhir kita angkat waktu Tuhan yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, kadang termudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, memang segala sesuatu ada waktunya di kolong langit. Ada waktu untuk untung, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu orang sehat, ada waktu sakit. Segala sesuatu di kolong langit ada waktunya. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Apapun akan menjadi indah dalam waktunya Tuhan.
Kami pegang janji Tuhan yang ya dan amin. Berfirmanlah, sebab firman itulah yang memulihkan kami, memperbaiki kami, membentuk kami, mengisi hati kami, sehingga hidup kami dalam terang Tuhan. Kami rasa dibentuk dan berbobot rohani kami. Tidak tumbang, tidak kalah oleh apapun. Tapi kami tetap teguh berdiri sebagai pemenang. Sebab Engkau yang menopang kami dan memberi kepada kami kekuatan. Dan kami yakin firman yang kami dengar adalah jawaban bagi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada pendeta muda Iman. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman dalam ibadah doa penyembahan pada hari ini dalam Mazmur yang ke-18 ayat 31. Kita masuk Mazmur 18 ayat 31. Baiknya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekali lagi. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, kita akan bawa istilah sempurna. Mungkin kita menyikapinya dengan sesuatu yang luar biasa, tapi kita akan bawa kesempurnaan dengan istilah yang gampang kita mengerti. Sempurna itu artinya yang terbaik. Ya, jadi adapun jalannya yang terbaik. Ya, jalannya yang terbaik. Yang terbaik pasti sempurna. Itulah jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi orang-orang benar. Dan juga bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu sudah ketetapan dari Tuhan. Jadi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah yang sempurna. Mengapa jalan Tuhan itu sempurna dan yang menjadi yang terbaik? Dijelaskan di perkataan selanjutnya. Karena janji Tuhan adalah murni. Ya, murni artinya tidak dicampur dengan unsur yang lain, itu murni ya. Kalau madu murni, yang disebut murni, tidak ada campuran lain. Campuran air tidak ada. Campuran apapun tidak ada. Jadi murni itu tidak bercampur dengan unsur lain. Biasanya unsur lain yang bisa mempengaruhi adalah pengaruh luar, yaitu pikiran manusia. Itu unsur lain. Kalau janji Tuhan dicampur dengan unsur manusia, yaitu pikiran manusia, janji Tuhan tidak murni lagi. Jalannya Tuhan tidak murni lagi. Atau kehendak manusia. Kalau dicampur dengan kehendak manusia, janji Tuhan tidak murni lagi. Jalannya tidak sempurna. Dan kalau dicampur dengan perasaan manusia, yaitu pengaruh-pengaruh luar ya, perasaan manusia tidak murni lagi. Bahkan dengan paksaan dari manusia,
jalan Tuhan tidak murni lagi. Jadi karena kemurnian jalan Tuhan dan pikirannya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan akan menuju pada kesempurnaan. Jadi segala sesuatu yang terbaik adalah murni pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia atau paksaan manusia. Nah, jadi kalau sudah melalui paksaan manusia, akan berubah bukan menjadi jalan Tuhan, menjadi jalan kefasikan. Nah, jalan fasik kita tahu kemarin, yaitu bengkok, ya, berbelat-belit. Itulah jalan orang fasik, bukan jalan yang terbaik. Mungkin baik bagi manusia, tetapi bagi Tuhan sudah berbelat-belit. Segala firman bisa menerangi segala hati manusia, ya, karena orang fasik nanti akan jatuh karena dia tidak mengetahui apapun yang ada di depannya. Ya, jadi seperti emas yang murni, itulah janji Tuhan dan jalan Tuhan sempurna adanya. Nah, kita tahu dalam masa hidup Daud selalu meyakini bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Saya ambil istilah yang lebih sederhana, jalan yang terbaik. Jadi Daud itu hanya mengikuti saja alur dari Tuhan. Ya, dalam 2 Samuel 15 ayat 25 sampai 26 ini contoh dari imannya Raja Daud. Ketika itu Daud berlari, mengasingkan diri, kalau istilah sekarang kabur, ya, dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. 2 Samuel 15 ayat 25. Lalu berkatalah raja kepada Zadok. Pada saat itu Zadok mau menggunakan pikirannya sendiri, ya, sehingga Daud ini bisa mengalahkan Absalom dengan caranya sendiri. Tetapi kita lihat Daud tidak mengambil jalan lain. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Nah, jadi pikiran Daud, kalau Tuhan memberi kasih karunia kepada Raja Daud, suatu saat dia percaya, ya, bahwa tahtanya itu akan kembali dan semua keadaan kembali seperti semula, yaitu Daud kembali kepada kerajaannya. Pada saat itu Absalom sudah mengambil alih kerajaan dari Daud, ya, sehingga orang Israel itu lebih condong hatinya kepada Absalom. Karena pada saat itu Absalom sudah menarik hati banyak orang Israel. Karena hati Absalom ini sudah dicemari dengan kejahatan, kefasikan. Ya, inilah jalan orang fasik, itulah Absalom. Tapi kita lihat jalan orang benar. Dia percaya bahwa kalau Tuhan memberi kasih karunia, ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Teruskan. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, bila dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Nah, ini jalan yang sempurna akan Tuhan nyatakan kepada Raja Daud. Dia percaya segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk Raja Daud. Sekalipun mungkin, ya, Daud tidak kembali ke tahtanya, Daud percaya itu yang terbaik. Tapi kalau Tuhan izinkan kembali Daud kepada tahtanya, itu juga jadi jalan yang terbaik, yang sempurna. Ya, jadi ketika Daud menghadapi keadaan genting, ya, Israel itu sedang hancur, terbelah, ya, seperti Kamboja, ya. Ketika ada kudeta Kamboja, maksudnya Kamboja, ya,
ketika ada kudeta militer, satu negara itu sedang chaos, ya, tidak tentram, tidak sedang baik-baik saja. Dan begitu juga dialami oleh Daud. Ini bukan hanya masalah keluarga saja. Ya, memang yang paling menyakitkan itu masalah tentang keluarga. Tentang di sini dia masalah dengan anak. Ya. Yang menjadi, ya, dari anak menjadi musuh. Bisa terjadi, ya, dalam keluarga. Daud punya masalah keluarga. Keluarga berantakan. Ini Raja Daud. Ya, dari anaknya, dari Absalom, dari Amnon. Ya. Sampai Amnon itu dengan Tamar, Tamar ya. Ya, kalau tidak salah, ya, Tamar. Itu anaknya. Ya, mereka melakukan, ya, seperti pemerkosaan lah, ya, pemaksaan. Amnon dengan Tamar itu padahal masih satu bapak. Ya, nikahnya sedang tidak baik-baik saja. Ya, memang pepatah bilang banyak anak banyak rezeki, ya. Tapi sekarang banyak anak banyak penyakit. Ya. Nama penyakit pikiran. Dari pikiran bersumberlah banyak penyakit. Nah, itu anak, ya. Makanya harus kita harus kita atur, didik anak itu sebaik-baiknya supaya nanti suatu saat anak itu menjadi sumber salah satu sumber kebahagiaan. Ya, bukan jadi sumber penyakit. Ya. Kita lihat dalam ayat yang ke-30. Ya, jadi beban pikiran. Jadi kalau sudah jadi beban pikiran nanti ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita lihat di ayat yang ke-30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ya. Jadi Daud ini ketika dalam ujian, dalam permasalahan, dalam pencobaan, tekanan hidup, dia tidak mencari jalan lain. Dia pertama itu keluar bukan untuk melarikan diri. Ya, tetapi dia keluar untuk datang kepada Tuhan. Bukit Zaitun adalah tempat orang-orang yang berkeluh kesah kepada Tuhan. Tempat di mana orang menyembah Tuhan. Tempat di mana orang hancur hati datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Ini gambaran Daud, ya. Daud itu adalah, dalam artinya Daud adalah kekasih yang terkasih. Itu arti nama Daud, kekasih Tuhan. Ya, sampai di ayat yang pertama dikatakan, di ayat yang kedua, ya. Di ayat yang kedua dalam Mazmur tadi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadi sudah punya kasih dari Tuhan. Daud pun bukan saja mengandalkan kasih dari Tuhan saja, tetapi dia mengasihi Tuhan. Ada hubungan timbal balik. Ya, memang kita,
yang kita andalkan kasih Tuhan. Tetapi sikap yang terbaik saat kita mendapatkan kasih Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Dan Daud adalah gambaran orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan pada zamannya. Ya, jadi Daud ini percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi dirinya. Nah, kita akan lihat sekarang mengenai jalan Tuhan yang harus kita ketahui. Apa yang harus kita ketahui dari jalan Tuhan yang sempurna dan yang murni? Ini memiliki arti yang pertama dalam Roma 11 ayat yang ke-33, yaitu jalan Tuhan tidak terselami, ya, tidak terselami oleh pikiran manusia. Roma 11 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Nah, ini kalau kita ingin tahu kekayaan Allah, yaitu dari jalannya Tuhan. Kita ingin tahu hikmat Tuhan dan pengetahuan, harus kita mengetahui jalannya Tuhan. Ya, jalan Tuhan yaitu tidak terselami ternyata. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Teruskan, ini yang disebut janjinya murni. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Nah, jadi kita tidak bisa menasihatkan Tuhan. Oh Tuhan, saya ingin itu, mengatur jalannya Tuhan, mengatur pikirannya Tuhan. Kita tidak bisa. Ayat yang ke-35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nah, kita jangan pernah di sini merasa berjasa, ya. Kita memberi sesuatu kepadanya sampai Tuhan harus menggantinya. Ya, ternyata di ayat yang kelima, ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Nah, apa yang kita beri sebenarnya dari Tuhan juga. Oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi keputusannya, jalannya, hikmatnya, pengetahuannya tidak terselami oleh manusia. Kita tambahkan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 sampai yang 9. Sebab rancangan-rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, jadi manusia bisa memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu, tetapi di atas rancangan kita ada rancangan Tuhan. Ya, di atas jalan kita ada jalannya Tuhan. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Bahkan kalau kita mendengar istilah terselami, yaitu tentang air, ya. Ya, kalau saya periksa ternyata di bumi ini hanya 5% saja yang sudah dieksplor oleh manusia. 95%-nya itu masih menjadi misteri di bawah lautan. Ya, jadi lautan ini tidak terselami oleh pikiran manusia. Ilmu manusia tidak bisa terselami, ya, segala perkara yang ada di bawah laut. Apalagi di atas. Wah, kalau di atas itu sangat menjadi misteri. Ya, pandangan manusia terbatas. Pandangan manusia terbatas. Katanya ada teleskop, ya. Teleskop sebagaimana canggihnya pun dia tidak bisa melihat seluruh alam semesta.
Ya, semua menjadi misteri. Nah, begitulah jalannya Tuhan yang harus kita mengerti sekarang. Kita tidak bisa memahami pikirannya Tuhan, rancangannya Tuhan, keputusannya Tuhan. Wah, ternyata Tuhan memutuskan seperti ini bagi kehidupan saya, bagi kehidupan keluarga saya. Tidak dapat dipahami. Ya, rancangan apalagi. Karena manusia itu sudah banyak rancangannya, mendesain segala sesuatu, bahkan katanya kita tidak bisa tahu masa depan, tetapi kita bisa mendesain masa depan. Memang benar, tetapi suatu saat rancangan Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan manusia. Ya, jadi yang tidak bisa dipahami rancangannya, pikirannya, keputusannya, ketetapannya. Ya. Jadi apa sikap yang terbaik buat kita? Ya, sikap yang terbaik bagi kita adalah percaya. Karena dalam percaya atau iman ada pengharapan. Karena dalam pengharapan dikatakan tidak mengecewakan. Karena tidak mengecewakan ada sukacita. Ya, karena kalau ada iman dengan sukacita, itu akan menimbulkan kekuatan bagi diri kita. Ya, sehingga kita tidak mencari jalan sendiri. Ya, kalau dalam Roma di Roma tadi, Roma 11 tadi dikatakan jalan ini juga jalan yang tidak terselami adalah jalan salib. Ya, kalau dunia itu menghindar jalan salib. Ya, jalan penuh penderitaan. Ya, kalau Bapak, Ibu, Saudara sekarang sedang menderita, itu sudah jalan yang benar. Ya, guru saya sering menerangkan, kalau sudah menderita, itu jalan yang benar. Jangan cari jalan di luar penderitaan. Itu sudah jalan salib. Sudah kehendak Tuhan. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa jalannya tidak terselami, kita hanya memiliki iman untuk percaya. Kita boleh mendesain segala sesuatu. Ya. Tetapi harus kita kerjakan juga bersama dengan Tuhan. Ya, kalau tanpa Tuhan semuanya akan gagal. Semua tanpa firman Tuhan tidak akan terjadi. Atau mungkin terjadi, tetapi suatu saat akan menderita kehancuran. Ya, kita tahu tentang rumah yang didirikan di atas pasir dan juga rumah yang didirikan di atas batu karang. Semuanya sama-sama sudah menjadi rumah. Wah, dikatakan yang pasir sudah berhasil saya kok. Yang batu karang berhasil juga. Tapi suatu saat diuji. Ya, segala sesuatu ternyata harus mengalami ujian, walaupun semua seperti berhasil. Ya, sama-sama terbangun rumah. Tapi ketika diuji, mana yang rugi? Yang di atas pasir atau di atas batu karang? Yang di atas pasir. Yaitu kalau segala sesuatu tidak berdasarkan firman Tuhan. Tidak berdasarkan ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, jadi yang harus kita ketahui tentang jalannya Tuhan, yang pertama tidak terselami. Yang kedua, jalan Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang menetapkan. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Ini jalan orang benar. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Alangkah baiknya kita baca bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Teruskan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak.
sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, jadi kalau kita lihat ayat ini, bahwa Tuhan yang menetapkan, artinya menetapkan itu memutuskan ya langkah-langkah orang, artinya menetapkan, memutuskan atau menentukan. Ya, Tuhan yang menentukan. Terlebih daripada itu menetapkan juga artinya Tuhan yang meneguhkan atau Tuhan yang menguatkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, yang paling penting bagaimana cara kita berkenan kepadanya. Langkah-langkahnya, kalau jatuh, nah ini pertanyaannya, kalau jatuh Tuhan tetap menopang. Ya, Tuhan tetap menopang. Sampai Daud mengakui dari dulu. Ya, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Boleh orang tua, oma-oma boleh menyaksikan. Apakah oma-oma pernah ditinggalkan Tuhan? Pernah ditinggalkan Tuhan? Puji Tuhan. Ya, anak muda, lihat. Ya, ini kesaksian dari Raja Daud. Dari dulu, ya, sejak aku muda dan sampai sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat. Ya, dalam pandangannya bukan berarti pandangannya Daud ini tidak melihat yang tersembunyi, ya, tapi pandangannya Daud ini adalah pandangan keseluruhan. Ya, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, dan yang selanjutnya, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Ya, tidak meminta-minta roti artinya tidak menjadi beban. Ya, ada amin ya. Orang benar itu jangan jadi beban. Minta-minta beban kan? Tidak menjadi pengemis. Ya, itu terjadi kalau orang benar. Ya, kalau tidak benar dikhawatirkan menjadi peminta-minta, menjadi beban. Ya, jadi tanamkan dalam hati kita, jangan jadi beban. Ya, sekalipun mungkin kita sedang kekurangan dan lain sebagainya, jangan sampai menjadi beban. Kalau mungkin sudah meminjam, dikembalikan. Karena meminjam itu kan bisa ada persetujuan ya. Ya, kalau sudah percaya, saling percaya, silahkan. Tapi jangan sampai lupa bayar. Itu bukan sikap orang benar. Dalam Alkitab dikatakan orang benar itu tidak memiliki hutang, dikatakan. Artinya di sini kalau hutang pun dibayar ya. Kalau sekalipun ya. Tapi kalau hamba Tuhan tidak boleh berhutang. Kalau sekarang baru saja buka handphone, sudah ada cash, wah bisa dapat 50 juta. Hanya dengan ini, itu. Banyak yang tergiur. Karena mungkin tidak ada yang nagih. Akhirnya tidak dibayar. Nah, jadi punya dosa itu. Ya, beban dosa. Jadi orang benar tidak pernah ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita tahu Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan, sikap kita yang terbaik ketika Tuhan menetapkan taat. Ya, taat.
Kalau sudah Tuhan tetapkan, kita taat. Kalau sudah Tuhan tetapkan, kita ikhlas. Kalau tidak sesuai dengan rancangan kita, ya, sikap yang terbaik juga dikatakan menetapkan, artinya menguatkan. Artinya tabah, kuat. Kalau orang tabah dan kuat, tidak kecewa. Ya, kalau sudah Tuhan menentukan, ya sudah. Kita tidak mau kecewa kepada Tuhan. Ya, malah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena apa? Karena kita tidak pernah ditinggalkan. Bersyukur kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Ya, bukti sekarang kita masih ada. Ya, rohani kita dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga mengenai jalan Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, tujuan dari rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya, yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, jadi rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita, kebaikan saya, ya, bukan kebaikan yang lain. Ya, kalau mungkin dipandang orang tidak baik, tetapi untuk orang yang dekat kepada Tuhan, ya inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Nah, jadi kebaikan itu mengandung di sini damai sejahtera. Nah, jadi tujuan rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Ya, sekalipun seperti kecelakaan, ya, seperti yang dialami oleh Israel. Israel dibuang di negeri Babel, ya, seperti kecelakaan. Tetapi sebenarnya dalam roh mereka ini semakin dibaharui ketika dibuang di tanah Babel. Karena sebelum dibuang di tanah Babel, orang Israel ini menjadi bangsa pemberontak. Ya. Diberkati Tuhan tapi memberontak. Ya. Punya segala sesuatu tetapi punya ilah lain. Itu orang Israel. Ya, bangsa yang tegar tengkuk dikatakan, urat besi. Ya, urat besi tidak bisa menunduk. Ya. Berkepala batu. Wah, itu Israel. Mudah-mudahan di sini kepalanya nggak kayak batu, masih kalah kita kan sama batu. Ya, tapi kalau sudah berkepala batu susah diatur seperti orang Israel. Akhirnya mereka dibuang, ya, dibuang. Tetapi karena kemurahan Tuhan, ini bukan kecelakaan buat orang Israel, tetapi memberikan kepada mereka masa depan yang penuh pengharapan. Nah, jadi untuk kebaikan itu, untuk kebaikan kita, yang penting ini mengandung damai sejahtera. Itu yang pertama. Ya, damai sejahtera. Segala sesuatu kalau kita dapatkan untuk nanti mendapatkan damai sejahtera. Oh, kenapa kecelakaan tetapi seperti damai sejahtera? Ya, seperti orang Israel, ya.
Karena mereka berpikir bahwa kami celaka, sudah ditinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi rancangan yang ada padaku mengenai kamu, Israel yang pertama, yang selanjutnya adalah kita semua. Ya, karena ini adalah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, penuh pengharapan ini artinya adalah berharap kepada Tuhan. Ya, jadi masa depan yang semakin hari berharap kepada Tuhan, yang selalu mengharap kepada Tuhan. Itulah yang paling penting, bukan semakin berharap kepada manusia, uang, apalagi pekerjaan, usaha. Ternyata apa yang dirancangkan Tuhan akhirnya membuat kita damai sejahtera dan kita sampai memiliki pengharapan. Ya, karena penuh pengharapan ini artinya bersama dengan Tuhan. Semakin hidup dekat dengan Tuhan, itu yang dikatakan penuh pengharapan. Inilah langkah-langkah kemenangan. Ya, oleh sebab itu, barang siapa yang menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Jadi rancangan Tuhan, jalan Tuhan adalah sempurna, yang terbaik. Janji Tuhan murni. Murni artinya tadi tidak bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Pikiran manusia, ya, kehendak manusia, paksaan dari manusia, ya, keinginan manusia. Kalau kita mau mengerti rancangan dari Tuhan, memang kadang tidak terselami. Tetapi yang paling penting kita tahu bahwa Tuhan nanti yang menentukan, menetapkan, meneguhkan. Dan sampai kita mengerti juga bahwa rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Kita mengakui nanti bahwa rancangan Tuhan menimbulkan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Penuh pengharapan artinya selalu nanti berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kalau rancangan manusia membuat kita tidak berharap kepada Tuhan, malah berharap kepada yang lain, itu pikiran manusia, itu nanti akan gagal. Tapi kalau Tuhan menentukan, asal kita hidup berkenan kepadanya, mengerti, mau dituntun oleh Tuhan, ternyata rancangan Tuhan nanti suatu saat, oh ternyata ini menimbulkan pengharapan. Artinya selalu rancangan kita ini menimbulkan selalu kita dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu yang tadi saja, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, bila kau izinkan terjadi, ya mari kita nyanyi lagu ini. Bapak Gembala undang ke depan.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Walau kadang lewati cobaan, pasti singer satu yang bisa menuntut. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Ya, semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti Haleluya. yang terbaik. Walau kadang aku lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Ya, sembah. Yang terbaik adalah bersyukur dalam segala penyembah. Mengucap syukurlah dalam segala. Ternyata semua mengalami ujian cobaan. Tuhan Yesus pun mengalami pencobaan yang berat, teramat berat. Lahirnya di kandang domba yang kotor, gelap berbau. Lahir dari pasangan nikah yang sederhana, yang miskin. Sampai lahir di kandang domba, begitu miskin. Yang paling menderita di dunia ini adalah pribadi Yesus. Yang paling sakit, tersiksa di kayu salib. Hampir tidak pernah menikmati keadaan yang baik. Dia terbiasa menderita kesakitan. Dia terbiasa menderita kesakitan. Tetapi penyakit kitalah yang dipikul, masalah
kitalah yang ditanggung, persoalan kitalah yang Dia bikin. Bayangkan dosa seisi dunia, persoalan seisi dunia Dia tanggung. Dia pikul di dalam tubuhnya di kayu salib, sampai rupanya tidak seperti manusia lagi, nampaknya tidak seperti anak manusia. Begitu buruk rupanya, begitu hina kehidupanmu. Untuk kita yang hina, untuk kita yang berdosa, untuk kita yang lemah, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Semua pergumulan kita sudah Dia pikul, Dia tanggung, dan Dia turut merasakan semua keadaan kita. Sehingga kita terhibur. Kalau Tuhan bersama kita di tengah pergumulan, penderitaan, tidak mungkin dibiarkan kita sampai putus asa dan hancur. Tapi Dia akan menopang kita, menguatkan kita, mengeluarkan kita dari kegelapan. Dia bawa kita pada terangnya yang ajaib. Terang yang ajaib, itulah terang firman, terang Roh yang melakukan keajaiban-keajaiban. Apa yang tidak mungkin, itulah pekerjaan Allah. Haleluya, haleluya. Dia kerjakan semua apa yang tidak mungkin kita kerjakan. Dia melakukan perbuatan yang besar. Haleluya. Sampai Dia turun ke alam maut. Dia rela turun ke alam maut, padahal Dia tidak berbuat dosa. Tapi Dia turun di tempat yang paling hina, paling menakutkan, paling menyeramkan. Itulah dunia orang mati. Tapi Dia turun ke sana, dan Dia berperang melawan musuh-musuh kita. Itulah alam maut. Dia berperang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Dia pun menang dan menang. Dia menang dan menang. Buktinya Dia bangkit, buktinya Dia hidup, supaya kalaupun kita mati, kita tidak mati masuk neraka, tapi kita menang. Dia bawa kita ke Firdaus. Orang yang mati di sebelah kanan Tuhan Yesus, Dia berkata, Yesus mati, Dia mati. Yesus berkata, hari ini aku tinggal dengan engkau di Firdaus. Satu tempat yang terindah, terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau siapkan Firdaus bagi kami, taman yang paling indah, tempat yang paling baik Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Betapa banyak Kau Tuhan, apa yang tidak kami bisa pikirkan itu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pengharapan jiwaku Yesus. Kita pakai berdiri. Pengharapan jiwaku Yesus. Nah, hanya Yesuslah pengharapan jiwa, ya. Pengharapan jiwa yang di atas junjungan, dialah gembala dan penghibur teguh Yesus, harapan jiwaku. Damainya diri bagi tebusannya, Dia angkat bila ku jatuh. Dalam bahaya dan dalam peperangan, Yesus harapan jiwa. Ku tahu di surga Tuhan tunggu saya, di sana bersama Tuhan. Amin. Ku pegang yang Tuhan dipaku, Yesus harapan jiwa. Yesus Yesus harapan jiwa. Yesus hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus
selamat suka. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus, harapan jiwa. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sampai pengharapan kami tinggal dengan Engkau di sorga selama-lamanya. Semua di dunia sementara, yang kekal adalah di sorga sana. Kami juga merindukan satu kali kami bersama dengan Tuhan di langit yang baru, di bumi yang baru, kota Yerusalem baru. Tidak ada penyakit, tidak ada ratap tangis, duka cita, selain kami hidup selama-lamanya. Dan beberapa orang yang sudah mendahului kami, mereka ada bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami yang masih hidup harus berjuang sampai kami masuk dalam kerajaan surga. Kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami memberi dari kekurangan kami. Terimalah menjadi dupa dan korban yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Nyanyikan. Ya, sembunyikan. Sembunyikanlah daku. Akhir zaman sudah semakin dekat. Angin akan berlalu seperti bintang di langit berjatuhan, bagai arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang suram. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat dari segala yang jahat dan najis. Sembunyikanlah dalam pengajaran iman, jauh dari daya si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang buruk nasarku terbang jauh ke negeri kekal. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja, kegenapan semua firman Tuhan.
Sembunyikanlah dalam pengajaran iman, jauh dari intayat si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung dasar, ku termanja ke negeri, ku termanja ke negeri kekal. Amin. Dunia akan jatuh ke tangan si jahat antikris, tapi kita akan terbang jauh ke kota Yerusalem baru. Amin. Tempat yang terindah. Ya, terima kasih buat persembahan saudara, dan itu ada jadwal ibadah. Ya. Kalau sudah dibaca jadwal ibadah, kita bagi berdiri, kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Ya, Mama Hendra, Opo Romando, Judi Huta Barat, Bapak Mirzan, Bu Hani Mukti, Cisusan Cimindi akan menjalani operasi mata ya. Kita berdoa dan yang mengikuti secara online juga. Doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa buat anak-anakmu, buat Mama Hendra. Biarlah Tuhan tolong orang tua yang setia beribadah, namun sekarang dalam masa tua sedang mengalami sakit. Kami berdoa bilur-bilurmu menyembuhkan, roh dan firmanmu menopang dia. Opo Romando juga yang perempuan, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, firman dan rohmu menopang dia. Yuli Huta Barat juga bilur-bilurmu menyembuhkan, roh dan firmanmu menopang. Bapak Mirzan juga kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, roh dan firman Tuhan menopang, memulihkan. Kami juga berdoa Bu Hani Mukti, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan, menopang dia dengan firman dan rohmu. Ibu Susan juga kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, rohmu dan firmanmu menopang sehingga hasil operasinya baik. Bahkan juga semua yang sakit ya, kami berdoa. Ibu Eli juga ya, Tuhan tolong operasi lutut supaya berjalan dengan baik ya. Lisnawari penantian melahirkan, Tuhan tolong supaya bayi dan ibunya bisa lahir dan melahirkan dengan baik sehingga ibu dan anak selamat semua. Juga Juan akan sidang supaya bisa lulus dengan baik dan setelah lulus bisa mencari pekerjaan, mengabdi dan juga untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Juga anak-anakmu yang lain yang masih bersekolah, kuliah, bekerja, Tuhan tolong mereka supaya mereka berhasil. Kalau mengalami kesulitan, kesusahan di masa-masa sukar, kami tahu bagi kami orang benar selalu ada jalan keluar, selalu ada topangan dari Tuhan. Kami akan melihat mujizat-mujizatmu di tengah kegelapan. Engkau menerangi kami semua. Di tengah kesulitan Engkau bukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengalaminya. Dan berkati juga pemerintahan setempat di mana kami berada, dari tingkat RT, RW, juga kepala desa kami, juga untuk Muspika, Ngamprah, juga buat Bupati Bandung Barat, juga buat Pak Gubernur Jawa Barat. Berkati Tuhan.
Berkati juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri, berkati MPR, DPR tingkat 1, tingkat 2, semua berkati mereka. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.